Doa yuk. Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan. Semua yang sudah terbaik kami terima pada hari ini, di mana di ujung akhir tahun 2022 kami melihat kebesaran, kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana kasih setia Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Biarlah bibir lidah hamba-Mu ini Engkau urapi Tuhan. Biar semua kemuliaan ini kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya. Shalom semua, selamat pagi ya. Kita percaya bahwa hari ini tetap semangat, tetap sukacita ya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu pasti punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan saudara dan saya ya. Jadi tidak usah takut. Hari ini saya akan berkhotbah tentang kehendak-Mu, bukan kehendakku yang terjadi ya. Kita ini hari-hari ini jarang datang sama Tuhan, selalu berkata kehendak-Mu, tapi selalu datangnya sama Tuhan tuh apa? Tuhan, aku pengen ini, aku ini lagi kesulitan ini. Kenapa Tuhan kau tidak berkati aku? Tapi pada waktu kita diberkati berlimpah, kita tidak pernah tanya kenapa Tuhan berkati berlimpah. Saat kita kekurangan berkat yang semua serba sedikit, mulai protes ya. Kalau diberkati lupa. Kalau diberkati tidak tanya, kok Tuhan berkati saya berlimpah-limpah. Nah, kita percaya bahwa hari-hari ini kita tidak usah takut. Seperti tadi malam saya berkata bahwa iblis itu akan punya bahan untuk mengerjai saudara dan saya ketika kita tidak bisa berserah penuh. Sekali lagi saya ulangi, iblis itu akan punya bahan untuk mengerjai saudara dan saya ketika kita tidak bisa berserah penuh. Orang cirinya tidak bisa berserah penuh itu apa? Sudah berdoa tapi masih mikir, nguras pikiran. Duh, jangan-jangan yang belum terjadi. Ya, kita itu contohnya apa? Kalau sudah berdoa masih galau. Kalau sudah berdoa pertamanya bilang, Tuhan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita ini berserahnya tidak main-main. Ketika kita berserah dengan Tuhan yang punya kuasa yang besar, Tuhan yang punya belas kasihan yang besar. Itu sebabnya ketika Tuhan itu kita menyerahkan kepada Tuhan yang punya kuasa yang besar dan belas kasihannya besar, apalagi dia selalu tidak tahan buat keadaan saudara. Kenapa Tuhan izinkan semua ini terjadi dan dia kelihatan berlambat-lambat? Karena dia memang punya kehendak yang jauh lebih mulia dari kehendak saudara dan saya. Itu sebabnya ketika kita hari ini tidak bisa paksa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tetap kehendaknya Tuhan. Mau disogok seperti apapun dengan pelayananmu, ketaatanmu, uangmu untuk membuat semua pelayanan di gereja dan sebagainya, Tuhan tidak bisa disogok. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tetap menjadi kehendaknya Tuhan. Itu sebabnya hari ini yuk kita lihat bagaimana hari ini jangan takut, jangan kasih bahan sama iblis ya. Untuk apa? Untuk mencobai terus saudara dan saya. Kenapa? Karena kita nggak bisa berserah. Coba kalau kita berserah, ya sudah, Tuhan, kalau ini memang kehendak-Mu, jadilah seperti apa yang Tuhan mau. Kira-kira kalau kita hari ini bisa seperti ini, kira-kira iblis bisa kasih bahan nggak buat mengerjai kita? Nggak bisa, orang sudah berserah. Mana berserahnya kepada Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh belas kasihan. Kalau belas kasihan seperti kemarin khotbah saya, doa saya kemarin, seketika. Orang kalau berbicara belas kasihan, hari ini ketika Tuhan menaruh belas kasihannya, tidak ada yang menghalangi kuasanya. Dan kita perlu tahu hari ini, jangan takut. Kalau kehendak Tuhan itu apa? Tuhan itu selalu punya sifatnya, Tuhan itu baik ya. Kalau baik,
Dia tidak mungkin hidup kita itu berakhir dengan hal yang buruk. Tangkap ya saudara. Jadi kalau kita berserah kepada kehendak Tuhan, kita ini tenang aja. Lawang yang kita serahkan sudah punya kuasa besar, belas kasihan, sifatnya baik lagi. Kalau baik, kita percaya Tuhan tidak akan menutup dengan hal yang buruk. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan itu selalu berpikir yang positif atas setiap proses hidup kita. Lah kita ini selalu negatif sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan izinkan engkau ngalami titik di mana usahamu mulai sepi, engkau kena PHK dan sebagainya. Mungkin hari ini rumah tanggamu terlihat kacau balau. Apakah Tuhan punya pikiran negatif kalau sampai hari ini dia belum tolong saudara dan saya? Enggak. Dia selalu berpikir yang positif bahwa proses ini hanya alatnya Tuhan untuk mengasah karakter kita dan melebatkan buah roh. Itu aja targetnya Tuhan. Makanya kita jangan panik hari-hari ini, karena Tuhan itu sifatnya dia selalu baik, tidak mungkin ditutup dengan hal buruk. Yang kedua, Tuhan itu selalu berpikir yang positif tentang prosesnya. Jadi tidak ada yang namanya proses walaupun kelihatan di depan mata makin kacau, makin parah, itu berakhir dengan kehancuran. Karena pikiran Tuhan ini hanya ujian sementara yang akan membuat nanti buah roh karaktermu akan menjadi lebat. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan itu apa sifatnya? Kalau dia Tuhan yang baik, dia Tuhan yang berpikir positif. Yang ketiga, Tuhan itu selalu punya kehendak memberkati kita semua. Jadi kalau ada kerugian, tidak mungkin kerugian itu ditutup dengan kebangkrutan. Nggak mungkin. Karena kerugian itu karena dia mau memberkati lebih lagi. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan itu mau memberkati lebih lagi, dia perlu uji hati, sikap hati. Buat apa kalau diberkati lebih, malah buat sikap hatimu jauh dari Tuhan? Buat apa kalau dipulihkan, sudah nyaman, suami kembali, teletabis, istri kembali, saudara makin jauh hatinya dari Tuhan, mulai lekat lagi sama pasanganmu, mulai cinta pasanganmu kemana-mana, dan saudara mulai menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya 3 karakter ini aja. Kalau kita hari ini berkata, jadilah kehendakmu, Tuhan itu baik, Tuhan itu berpikir positif, Tuhan itu selalu ingin memberkati, dari sifat-sifat ini aja. Saudara, kira-kira hidup saudara ini berakhir ke arah mana, saudara bisa tahu loh. Saudara tidak perlu panik loh hari ini. Sebenarnya kita percaya bahwa ketika firman itu berbicara, ya, bahwa firman Tuhan itu hari-hari ini tidak usah untuk saudara mengalami proses masalah ini, nggak perlu ditakutkan lagi, karena firman itu sudah solusinya. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Senyatanya firman yang perlu kita pelajari hari-hari ini adalah bagaimana kita berjaga-jaga, yaitu atas dosa. Itu paling bahaya. Kalau masalah nggak usah dijaga, saudara. Kita ini sudah tahu. Kenapa orang tanya, Bu Eli kok bisa tenang? Karena saya sudah tahu nanti skenario akhir hidup saya seperti apa. Saya sudah tahu arahnya. Pasti happy ending. Lah kenapa ndak happy ending? Karena Tuhan itu baik. Tuhan itu ingin memberkati rumah tangga saya di depan itu berlimpah. Dan Tuhan itu selalu punya pikiran positif atas proses hidup saya dengan Pak Nyoto. Lah buat apa saya tegang? Buat apa saya panik? Buat apa saya stres? Buat apa saya depresi? Saya tahu jelas siapa Tuhan yang saya sembah. Lah tuh saudara tahu jelas enggak siapa Tuhan yang saudara sembah hari ini? Kalau saudara sedih, panik, depresi, saudara itu
tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara cuma tahu Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan itu Tuhan yang menciptakan manusia, Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, dia ada di surga, tapi saudara tidak kenal siapa Tuhan saudara dengan benar. Kalau buat hidup saya tahu pasti bahwa Tuhan yang ada di pihak saya itu selalu mengarahkan jalan hidup saya dengan kehendaknya. Itu selalu arahnya saya sudah tahu happy ending, saudara. Hidupmu tidak akan sad ending, tapi selalu happy ending. Amin. Yuk kita lihat kalau kehendak. Sebenarnya target Tuhan itu apa ya? Sebenarnya dari target kalau kita berdoa, Tuhan kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku ya. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu seperti kemarin di Yohanes ya, Yohanes 17 ayat 17 ya, yang berkata seperti ini. Saya dapat kemarin itu seperti ini ketika saya berkata, Tuhan sebentar lagi mau liburan, tapi Tuhan ingatkan saya, kamu jangan libur lama-lama ya, tetap hari ini kita ini butuh firman. Kita kalau juga liburan, kita juga jangan terlalu rileks. Karena Yohanes 17 ayat 17, tiba-tiba kemarin Tuhan kasih saya ayat ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman. Dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan ini senyatanya sebagai kompas yang membawa hidup saudara kudus. Jangan terus datang sama Tuhan, Tuhan kehendakmu, aku mau Tuhan kehendakku kaya Tuhan, pulih mujizat. Tapi percayalah firman berkata, kuduskanlah mereka. Dan Tuhan memberikan saya satu peneguhan, Eli, kamu tetap harus tabur firman. Firman ini harus membuat setiap orang berjalan kudus. Bukannya datang sama aku cuman kejar mujizat, itu pasti. Kejar sesuatu pemulihan itu pasti, kebahagiaan itu pasti, berkat itu pasti. Tapi firman yang perlu saudara hari ini adalah saudara harus kejar kudus lewat firman. Kuduskanlah mereka. Firman Tuhan berkata dalam kebenaran. Artinya setiap firman yang saya tabur, Tuhan bilang bawa jemaat PD Victory ini berjalan di tahun 2023, bukan jadi anak-anak Tuhan yang bayi rohani, dewasa rohani, pertumbuhannya melesat. Mereka bisa berperang untuk melawan yang semua tipu daya iblis dalam menghadapi dosa-dosa, penawaran dosa, nyaman dosa, nikmat dosa. Itu pesan Tuhan. Yuk 3 hal yang saya akan bahas hari ini ya. Jadi hari ini akan saya bahas 3 hal. Kita mau baca 1 ayat. Jadi jangan takut ya. Yang lagi ngalami proses, jangan takut. Tetap percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu terbaik. Jadi kalau doa, selalu katakan, Tuhan aku tidak mau paksa kehendakku. Kalau memang aku harus ngalami proses, aku tahu pasti Tuhan itu nutup dengan happy ending, kebaikan, berkat, dan segala sesuatu yang positif. Enak ya, ikut Tuhan itu sudah tahu loh endingnya. Saudara, tidak ada suatu kebenaran yang bisa seperti firman Tuhan. Selalu ditutup kebaikan, ditutup berkat, ditutup dengan apa? Hal yang positif. Itu sebabnya kita tahu karakter Tuhan, kita hari ini tenang. Nah, kehendak Tuhan itu gimana saudara hari ini? Tenang aja. Tujuannya apa? Kalau kita berkata jadilah kehendakmu, itu berarti saudara sedang dilatih hidup seperti ini. Yuk 2 Korintus 7 ayat 10 ya. 2 Korintus 7 ayat 10. Jadi jangan takut. Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Nah ya, jadi waktu kita berkata Tuhan jadilah kehendakmu, kita kadang-kadang juga sering kali ngelewati duka cita dulu. Tapi lihat kata-kata berikutnya, menghasilkan pertobatan. Nah, jadi kalau kita sabar menantikan kehendak kita belum dijawab, itu karena kehendak Tuhan. Memang duka cita nak jalani, tapi nak
menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang kedua, dan yang tidak akan disesalkan hasilnya. Percayalah, kalau duka cita dari dunia itu menghasilkan kematian. Tapi kalau duka cita karena kita dibawa mendekat sama Tuhan, tidak bakal hancur, tidak bakal bawa kematian. Tapi Tuhan bilang gini, nak, sabar, menantikan kehendakku itu tidak pernah rugi, tidak pernah sia-sia. Kalau engkau menderita karena sebagai orang dunia, maka itu memang kematian mereka, kehancuran. Tapi buat anak-anakku, kalau sampai hari ini aku izinkan hidupmu itu masih dalam penderitaan, itu bukan sesuatu yang menakutkan atau horor. Tapi Tuhan berkata, kamu tahu, aku sedang membawa engkau hidup dalam pertobatan, keselamatan, dan untuk menikmati hasil yang tidak disesalkan. Orang dunia berlomba-lomba nikmat dengan cara dosa, kehendaknya yang terjadi. Sukses bukan dengan caranya Tuhan, akibatnya bukan mendapatkan pertobatan, keselamatan, tapi hasil nanti juga akan membuat mereka menyesal. Apa artinya menyesal semua kalau sudah hancur lebur, saudara? Nah, 3 hal ini yang membawa kita hari ini akan memberikan waktu kepada Tuhan untuk menggenapi kehendaknya. Karena semua yang terbaik itu sudah disediakan sama Tuhan. Kita tidak perlu takut. Amin. Jadi kita hari ini percaya bahwa kekuatan firman Tuhan ini akan menopang saudara dan saya. Yang pertama saya akan bahas. Jadi 3 hal ya. Sabar ya. Kalau doa jangan takut berkata, aduh Tuhan, kalau ngomong kehendakmu menderita lagi, tidak apa-apa. Tapi ujung-ujungnya duka cita karena kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan, keselamatan, dan hasil yang tidak disesalkan. Percuma saudara kaya nanti ketemunya bukan happy ending, sad ending, hasil yang disesalkan. Percuma. Tidak menghasilkan pertobatan juga percuma. Amin. Nah, yang pertama, pertobatan seperti apa, Bu Eli? Yuk, kita perlu koreksi diri hari-hari ini sebelum meninggalkan tahun 2022 ya. Kita perlu mengoreksi diri dengan apa? Yuk kita lihat Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 kita baca. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Ini perlu dikoreksi. Kalau kita berkata jadilah kehendak Tuhan, berarti ini proses dalam hidup saudara dan saya. Karena itu perhatikanlah. Nah, perhatikan, bukan perhatikan uangmu, masalahmu, ndak. Perhatikanlah, bukan perhatikan suami pelakor, ndak boleh saudara. Dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, itu ya. Kalau kita hari ini tahu bahwa semua proses itu mendatangkan duka cita, tapi ujung-ujungnya pertobatan, maka ketika kita hari ini mengalami proses sambil menunggu waktunya Tuhan, kehendak yang terbaik itu terjadi dalam hidup kita, maka perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Ingat ya, siapa yang bebal-bebal diingatkan Tuhan berkali-kali, nak, sabarlah nak, jangan sakit hati. Tapi sampai hari ini saudara berkata gini, tidak bisa Tuhan, saya tunggu waktu, saya tidak bisa ngampuni Tuhan. Kalau ngampuni siapapun saya masih bisa, tapi satu orang ini, iblis itu Tuhan, iblis yang layak masuk neraka. Kalau itu terjadi buat hidup saudara dan saya hari ini, jangan keraskan hatimu seperti orang bebal. Jangan perhatikan iblis orang lain yang engkau katakan iblis. Senyatanya Tuhan bilang gini, senyatanya engkau yang jadi iblisnya. Bukan suamimu, bukan pelakor yang kau tuding-tuding, itu iblis yang harus masuk neraka. Kita ini serem loh. Kalau kita bisa tuding orang lain, kita percaya kita sendiri kalau hari ini masih hidup dalam kepahitan, kita ini juga jadi followernya iblis. Hati-hati saudara. Maka
Makanya kita hari ini sambil menantikan kehendak kita digenapi juga, Tuhan mau kehendak Bapa, hiduplah dalam pertobatan. Itu sebabnya bagaimana kamu hidup jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari ini yang jahat makin jahat waktunya, di mana masa yang makin sukar. Iblis tahu waktunya sudah semakin singkat, dia akan kerjai orang-orang benar habis-habisan, saudara. Tapi kita hari ini perlu mawas diri. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi sekali lagi, kita jangan jadi orang yang bebal, jangan jadi orang yang bodoh. Tapi hari ini Tuhan mau 3 hal. Yang pertama, untuk hidup dalam pertobatan, karena tujuan Tuhan dengan hari ini duka cita yang ada masih dilanjutkan, itu adalah menggenapi kehendak Bapa. Kita harus cepat lulus. Bagaimana koreksi dirinya? Yang pertama, perhatikan bagaimana kita hidup. Respon. Hati-hati dengan respon. Setiap kali saya kalau mau marah, ingat Tuhan bilang gini, ingat loh ya, perhatikan bagaimana kamu hidup sebagai hambaku. Aduh, cepat-cepat, kemarin sempat mau marah sama mbak saya cepat-cepat tuh, Tuhan ampuni, kunci sudah. Saya langsung dalam pikiran gini, kalau mbak saya nanti tidak bisa ketemukan barang saya, Tuhan, buat saya tidak perlu marah. Antara barang daripada marah, saya lebih baik mengorbankan barang sekalipun daripada emosi. Kunci sudah. Karena firman ini jadi peringatan. Perhatikan kamu hidup sebagai hambaku. Jangan suka dikit-dikit marah, sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit suka maki orang. Tidak boleh. Oh ya Tuhan, iya Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan ingatkan lagi, pergunakanlah waktu yang ada. Ketika saya mulai leha-leha, Tuhan ngantuk, Tuhan. Tadi pagi bangun pun wakernya bunyi. Saya bilang gini, aduh ngantuk Tuhan, ngantuk. Ingat, pergunakan waktu yang ada. Jangan habiskan untuk perkara sia-sia. Sudah, nanti bisa tidur lagi lebih pagi. Oh iya, pergunakan. Jangan digunakan untuk waktu yang sia-sia, karena ini sudah waktunya semakin singkat. Pergunakan waktu yang ada. Yang ketiga, hiduplah mengerti kehendak Allah untuk menikmati hidup selamanya. Hidup mengerti. Hari ini belajar untuk mengerti apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Jadi kita tidak egois. Datang sama Tuhan tidak hanya nuntut mana hakku, tapi mulai sekarang kalau kita mengerti kehendak Bapa, maka kita akan memberikan kewajiban kita dengan sukarela. Tuhan, tidak apa-apa, hari ini aku disakiti hati, aku sudah baik, tapi disakiti tidak apa-apa Tuhan. Sudahlah, ini memang kehendak Bapa. 3 hal ini akan jadi barometer buat saudara. Firman itu yang akan menjadi kudus, saudara. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Dan firman itu adalah kebenaran. Hari ini barometer supaya kita bisa hidup kudus dalam pertobatan. 3 hal. Perhatikan bagaimana kita hidup. Pergunakan waktu yang ada. Jangan habiskan dengan perkara sia-sia. Belajar untuk mengerti kehendak Allah. Hiduplah mengerti kehendak Allah. Amin. 3 hal ini akan menjadi rem buat saudara di tahun depan. Kalau mau marah, perhatikan bagaimana kehidupan sebagai orang benar. Tanamkan, pergunakan waktu yang ada. Hidup untuk mengerti kehendak Allah. Gampang, saudara. Ketika itu jadi remah, maka setiap langkah hidupmu akan dituntun oleh firman yang akan menjadi pelita bagi kaki saudara. Saudara akan ada remnya. Tuhan, tidak boleh marah. Yang kedua, yuk lihat, apa tujuan Tuhan dengan duka cita yang masih berlanjut? Tuhan, tahun ini kok masih masalahku, hutangku, masalah pelakor, masalah wanita tobat, suami, istri yang masih selingkuh dan sebagainya. Tidak perlu takut. Tuhan berkata, nak, ini duka cita menurut kehendak Allah akan menghasilkan nanti hidupmu
pertobatannya bukan tobat kumat, pertobatannya akan pertobatan yang sejati. Engkau akan jadi anak Tuhan yang benar-benar akan dipimpin oleh firman itu, saudara. Tidak akan gampang dijatuhkan oleh iblis. Yang kedua, keselamatan. Yuk, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12 ya. Satu pembahasan lagi kita selesai. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, kita semua manusianya Allah ya, jauhilah semuanya itu ya, jauhi semua dosa, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Jadi yang namanya hidup untuk mengasihi, setia, sabar, lemah lembut, itu harus dikejar, termasuk ibadah. Kalau saudara hari ini mau ngambil keputusan, aku tidak mau ibadah, sudah capek, toh dengar firman, berdoa, ibadah ya hasilnya semua nol, besar tambah parah. Lah buat apa berdoa? Itu berarti saudara sudah termakan dengan isu iblis. Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah tertanam semua yang saudara lakukan di dalam Tuhan itu sia-sia, berarti saudara sudah termakan, terjerat di dalam isunya iblis. Hati-hati, itu hanya tunggu bom waktu yang akan membawa hidupmu hancur. Nah, jadi yang saya rangkum yang pertama, kita ini perlu kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tadi, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Khusus ibu-ibu atau bapak-bapak yang pasangannya lagi selingkuh, mulai kejar ini. Waktu saya dihadapkan dengan firman, Tuhan bilang gini, Eli, kamu lihat ya, apa yang harus kamu kejar sebagai istri yang suaminya tidak setia. Tuhan ingatkan saya ayat ini, kesetiaan, kejar kasih Eli, kejar sabar sama Pak Nyoto, kejar lemah lembut, jangan kayak kuda Nil. Sikap responmu harus kayak Putri Solo. Iya, dimaki-maki, haleluya. Nggak boleh jadi preman. Lah ini suruh kejar kesetiaan, kasih, sabar, lemah lembut. Lah coba Putri Solo kan gitu, lemah lembut, ingge doro ingge. Lah kita ini dituntut, lah kita bukan keset. Dulu saya pikir kok enak ya, kamu lo nyakiti saya, masa saya suruh muka itu suruh kayak mukanya tebar pesona terus. Ya nggak bisa lah, mana bisa suruh tebar pesona sama orang yang sakiti kita. Ya nggak bisa Tuhan. Tapi waktu firman ini berbicara saudara, saya kayak ditampar saudara. Jujur, ketika saya khotbah ditampar pipi kiri, saya sudah ngerasain. Tapi Tuhan bilang gini, kasih pipi kananmu. Pipi kiri ini sudah ngerasain sakitnya, masih disuruh pipi kanan. Tuhan, kalau enggak tahu rasanya sakit pipi kiri, Tuhan enggak apa-apa. Pertama kali ditampar pipi kiri masih enggak tahu rasa sakitnya, begitu sakit. Tapi Tuhan bilang dikasih pipi kananmu juga. Aduh Tuhan, sanggup enggak Tuhan? Tapi Tuhan bilang ini firman, kamu tetap harus setia, harus penuh kasih, harus penuh kesabaran, kelemah lembutan terhadap pasanganmu yang error. Walaupun dia KDRT, dia tidak bisa biaya hidupmu, dia pemabuk, penjudi, pengangguran, sekalipun PPP-nya lengkap saudara. Penjudi, pemabuk, pengangguran ya, semua PEP komplit misalnya, pezina. Nah, tapi kita tetap dituntut firman. Firman ini adalah kebenaran saudara, yang akan melatih hidupku jadi kudus. Itu sebabnya ketika saya sadar akan kesetiaan ini jadi pedoman juga ya. Tiba-tiba firman ini mengingatkan saya untuk membawa saudara ingat akan apa yang Tuhan mau. Hari ini siapapun yang menyakiti hidupmu, praktekkan ini, kejar kata Tuhan. Jangan kejar terus pelakor, jangan terus kejar suamimu dihakimi terus, tapi kejar kesetiaan, kasih, kesabaran, lemah lembut. Jadi Putri Solo semua ndak apa-apa sudah untuk kerajaan Allah. Yang kedua ya, yang pertama tadi kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, bertandinglah. Nah sudah kejar, suruh bertanding. Lihat apa yang dalam pertandingan keselamatan. Dalam pertandingan
pertandingan iman yang benar loh ya saudara. Imanmu tidak boleh on off. Tangkap ya saudara. Jadi kalau kita ingin menikmati keselamatan, karena tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ibrani 11 ayat 6. Dan rebutlah hidup kekal. Nah, pertandingan kita itu 3 hal. Yang pertama yaitu kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang kedua, bertanding dalam iman yang benar. Dan yang ketiga, bertandinglah dalam rebut hidup yang kekal. Makanya Tuhan itu ingatkan, nak, kalau lagi menantikan kehendakku, tidak apa-apa. Karena aku lagi melatih hidupmu untuk menikmati keselamatan. Tuhan lagi menata hidupmu supaya kita tidak kejar kerajaan harga diri. Harga diri, sorry jadi putri solo keset, tidak mau. Lebih baik saya jadi preman. Saya tampar itu pelakor, saya tampar itu suamimu. Yang ditampar pipimu sendiri, tidak boleh nampar pipi orang, saudara. Tangkep itu, saudara. Kalau saya dididik Tuhan tuh kayak militer, saudara. Tuhan bilang ini, jangan tampar pipi pelapor, jangan tampar pipi suamimu, tampar pipimu sendiri. Kiri kanan tampar sudah. Aduh Tuhan, sakit Tuhan, tidak apa-apa, tapi ujungnya selamat kamu. Jadi ketika 3 hal ini, saudara perlu tahu, ketika kejar kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya nanti akan ditambahkan. Selamat plus semuanya ditambah-tambahkan. Yang kedua, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara tidak boleh iman itu naik turun. Yang ketiga, bertandinglah rebut hidup kekal. Bukan rebut hidup sukses, rebut hidup suamimu kembali dari tangan wanita tobat. Bukan itu, saudara. Tapi barometer keselamatan kita perlu mengkoreksi diri. Sudahkah kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya? Sudahkah kita bertanding dalam iman yang benar? Hari ini kita jangan nuntut Tuhan itu penuhi keinginan kita kalau kita belum punya prinsip kehidupan seperti ini. Makanya kalau sampai hari ini Tuhan izinkan duka cita, yuk, yang difokusi bukan masalah. Masalah pasti beres, masalah pasti happy ending. Wong Tuhan itu baik, Tuhan itu punya karakter selalu berpikir positif, Tuhan itu selalu ingin memberkati saudara limpah. Kira-kira happy ending enggak? Pasti. Tapi hari ini selang duka cita ini, barometernya saudara perlu koreksi. Di samping pertobatan, saudara juga perlu koreksi. Hidupmu yang paling penting jadi target Tuhan, bukan kejar sukses tapi selamat. Itu tadi, kejar rebut hidup kekal, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Selama ini banyak orang percaya tapi imannya tidak benar. Tunggu bukti baru imannya naik. Kalau buktinya buruk, imannya sudah gini, aduh, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak ikut PD Victory, ibadahnya percuma, bocai. Tidak seperti itu, saudara. Tapi kita harus terus konsisten, kejar kerajaan Allah, kebenarannya. Tetap baik sama suami, tetap lakukan kebenaran, bangun iman yang benar, bertanding terus, bertanding rebut hidup kekal. Hari ini target kita bukan rebut hidup sukses. Dunia sukses semua tidak dibawa mati. Tapi kalau rebut hidup kekal, saudara akan fokus kepada keselamatan. Saudara cuman fokus bagaimana saudara bisa masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Yang terakhir, yuk kita lihat ya. Jadi kemarin saya sempat mendengar satu, ketika ada diskusi, saya cuma mikir, iya benar juga. Kalau hidup sebagai pelayanan seperti saya, Tuhan itu cuma mengingatkan gini juga, hiduplah hari ini dalam melayani Tuhan. Itu bukan buah-buah pelayananmu yang menonjol, tapi buah pertobatanmu yang bisa dilihat banyak orang. Oh iya benar juga. Kalau buah pelayanan, saya hebat jadi hamba Tuhan, jadi worship leader, jadi pendeta yang terkenal karena sampai naik panggungnya sudah jam terbangnya tinggi. Tapi kalau tidak ada buah pertobatan, nol enggak, saudara? Nol loh, saudara. Percuma. Kalau kita cuma bisa buah pelayanan karena kau punya talenta suara emas, nyanyinya sampai orang tepuk-tepuk tangan ya, sampai orang tepuk-tepuk tangan. Semalam saya di WhatsApp seseorang dan mereka menceritakan tentang satu hamba Tuhan yang begitu punya karakter, tidak punya buah pertobatan, tapi buah pelayanannya hebat.
Saya cuman sampai ngelus dada. Saya bilang ini, Tuhan, kok ada ya orang zaman now, sudah akhir zaman, masih hidup hanya kejar tanggung buah pelayanan, tapi hidupnya tidak ada pertobatan. Percuma, suatu kali hancur itu. Iblis itu berteriak-teriak, ya udah pelayanan aja, pelayanan, tidak apa-apa, Senin sampai Minggu pelayanan, tapi kalau buah pertobatanmu tidak terjadi, semuanya nol. Amin. Yuk kita lihat yang terakhir ya. Jadi tadi menghasilkan pertobatan, keselamatan. Yang ketiga, hasil yang tidak disesalkan. Itu sebabnya hari ini yuk lihat Matius 7 ayat 21. Hari ini kalau kita duka cita karena kehendak Allah, nikmati saudara, nikmati. Yang penting saudara sudah kejar hidup dalam nanti ujung-ujungnya pertobatan, keselamatan. Nah ini hasil yang tidak disesalkan. Yuk Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Lah ini hati-hati saudara. Jadi barometernya untuk bisa masuk dalam kerajaan surga itu yang melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara sekedar khotbah, sekedar bernubuat, saudara bisa menyembuhkan orang sakit yang sakit sembuh, tapi engkau tidak punya buah pertobatan, itu tadi. Tidak pernah kejar keselamatan, saudara tidak pernah kejar hidup kekal, tapi cuman pelayanannya yang hebat. Pelayanannya saudara jadi orang yang shalom, terlihat seperti malaikat. Tapi senyatanya engkau tidak pernah melakukan kehendak Bapa itu tadi. Hidup dalam pertobatan, ujung-ujungnya kejar keselamatan itu seperti apa? Maka yang pertama, kita tidak akan hidup selamanya menikmati kerajaan surga. Kalau kita kehendak Bapa hari ini, walaupun duka cita, tidak apa-apa. Ada hasil yang tidak disesalkan, yaitu kerajaan surga. Saudara, siapa yang tidak mau hidup selamanya dalam kerajaan surga? Lo semua. Ia tidak mau kan di lubang kubur 2 kali 1. Lah dari debu kembali debu. Kita maunya dari debu kembali debu sesaat, tapi kemudian hidup selamanya. Itu kerajaan surga. Jangan anggap remeh firman ini. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, walaupun kau sudah bernubuat, engkau sudah membawa jiwa-jiwa untuk Tuhan, tapi Tuhan berkata, ya, kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapakku, percuma. Akan masuk melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Itu hasilnya nanti kerajaan surga. Nah yang kedua apa hasilnya Bu Eli? Yuk kita buka 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Lihat ya, kita hari-hari ini yang otaknya cuma jen uang bertobat saudara. Bertobat benar-benar. Jangan buka mata hutang, buka mata ya apa cari uang, ya apa kaya, gimana aku bisa beli rumah, ada rumah dilelang loh Tuhan murah. Itu boleh ada pemikiran, tapi bukan satu-satunya yang jadi otak kita dipenuhi dengan itu. Lihat ya 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Nah, peringatan buat kita. Kalau hidup kita cuman isinya jen kaya, bertobat saudara. Lihat firman Tuhan berkata, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, kekayaannya memberikan kepada saudara dan saya segala sesuatu untuk dinikmati. Hari ini banyak orang kaya minum obat tidur, depresi. Saya dengar ya, orang kaya bunuh diri banyak. CEO yang top sukses bunuh diri, uangnya banyak. Itu kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati hidup. Sementara ya, saya pernah pelayanan di satu tempat. Saya itu ketemu sama satu orang kayanya luar biasa. Saya tahu dia pemilik perusahaan, beberapa perusahaan, dan dia punya gedung pencakar langit saudara. Kaya saudara. Setelah selesai pelayanan saya dikejar setelah selesai khotbah. Dan dia bilang gini, Bu, tolong doakan saya.
Iya, saya doakan. Kenapa? Saya tahu dia sukses. Wong dia punya waktu ibadah aja semua yang namanya berlian, yang namanya semua branded itu sudah ada. Orang nggak usah ngomong dia kaya, lihat dari apa yang dipakai dari atas ke bawah, orang sudah tahu dia ini orang yang sukses. Tapi yang membuat hati saya miris ketika dia berkata gini, doakan apa? Saya doakan saya itu bisa tidur. Saya itu ngiri loh sama itu loh tukang tambal ban di rumah dekat rumah saya. Kok bisa ya tidur di sebelah tambal bannya? Lah saya ini tidurnya kasurnya mahal, gak bisa tidur. Hah? Lah kenapa? Gak tahu. Pikiran saya ini jalan terus. Dalam hati saya, orang kaya banyak uangnya, takut mungkin uangnya dicuri, uangnya rugi. Mungkin kalau rugi sedikit aja, misalnya hartanya itu puluhan miliar, mungkin rugi 10 juta, itu sudah dibawa stres gak karu-karuan. Mungkin loh ya, saya gak ngerti. Tapi dalam hati saya, dari situ saya bilang, firman Tuhan ini benar. Makanya orang hari ini kalau punya rasa cukup karena kita punya Tuhan yang besar, maka ketika kita berkata di tengah kesulitan hidup, kita tidak kaya seperti konglomerat, tapi kita punya rumah yang sudah lunas, rumah sendiri tidak apa-apa, daripada rumahnya orang kaya banyak disekolahkan ke bank. Lah, kalau sudah tidak bisa bayar disita loh, bukan hak milik loh, haknya bank. Lah kita ini punya rumah sederhana jadi hak milik. Kira-kira yang menikmati tidur yang mana? Hari ini ngucap syukur saudara. Kalau memang kehendak Bapak, engkau masih hidupnya pas-pasan, bersyukurlah. Ada duka cita memang. Hari ini, tahun ini, mungkin tahun lalu engkau pergi ke Jepang, ke Eropa, ke Amerika. Karena pandemi ini engkau di downgrade, engkau tidak punya uang pergi kemana-mana. Hanya pergi bisa deket-deket Bu Eli ke Batu, ke Malang, ya mungkin ke Bali. It's okay. Bersyukur kalau itu kehendak Allah. Kenapa? Karena ketika kita bisa bersyukur, ada hasil yang tidak disesalkan nanti. Tuhan bilang gini, nak, kalau kehendakku selalu diikuti. Yaitu apa? Allah yang dalam kekayaannya akan memberikan kepada saudara dan saya segala sesuatu untuk dinikmati. Segala sesuatu loh saudara. Itu lebih mulia mana daripada kejar kaya, stres ya. Ada kesaksian kan yang saya pernah ceritakan, orangnya nyesel nggak bisa balik. Waktu dia miskin ya, hidup pas-pasan, dia cuman kejar kaya tanpa memperhatikan segala sesuatunya. Akibatnya dia kaya. Tapi setelah kaya 3-4 bulan atau 5 bulan, tiba-tiba dokter menvonis kanker stadium akhir. Dan hari itu dia berkata, stresnya luar biasa. Bayangin apa yang saya dapat habis untuk berobat, habis malah hidupnya menderita di kemo sampai gundul kepalanya. Penderitaannya panjang. Lo buat apa? Makanya hari ini yuk memang ada duka cita, tapi kalau bisa bersyukur karena itu kehendak Allah. Saudara percayalah, kita ini punya Tuhan yang kekayaannya itu melimpah, akan memberkati kita untuk bisa menikmati. Walaupun rumahmu sederhana, ndak gedong, mobilmu Avanza bukan Alphard, tapi engkau bisa menikmati hidup seperti tadi. Orang kaya kasurnya mewah, ndak bisa tidur, sampai ngiri lihat orang tambal ban bisa ngorok-ngorok di samping tambal bannya. Lihat saudara, kita itu ndak bisa menghakimi orang. Kita jangan berpikir misalnya kita punya mbak ya, saya itu kadang-kadang kalau pulang siang saya lihat mbak di rumah saya tidur siang panjang. Kita tidak bisa menghakimi, mereka itu miskin, mereka itu hidupnya susah di desa, tapi belum tentu kita jauh lebih bahagia loh dari mereka. Lah mereka siang saja saya pergi, sejenak balik sudah ngorok semua. Saya panggil mbak, semua keluar matanya sembab semua, bangun tidur. Mereka bisa anytime tidur, sementara kita makanya nggak bisa menghakimi orang. Apakah
Apa orang yang miskin, orang yang ada di bawah kita, itu kita lebih bahagia? Enggak. Banyak orang kaya juga yang bisa punya rumah gedung, nggak bisa tidur siang. Mereka bisa nikmati tidur siang, mereka bisa menikmati tidur sewaktu-waktu. Dan kalau saya lihat mereka makan itu walaupun tahu tempe, lahap saudara. Jangan lodeh, jangan asem, lahap. Lah kita ini ada steak di depan, ada ayam goreng, ayam panggang, nggak bisa makan. Kenapa? Karena otak ini jalan terus kaya terus itu. Hari ini percayalah, yang kedua kita akan menikmati hidup, menikmati segala sesuatu di dalam hidup ini bersama Tuhan. Amin. Yang terakhir, yuk Matius 12 ayat 50. Setelah itu saya selesai. Matius 12 ayat 50 ya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saya waktu baca firman ini saya ulang-ulang. Waduh, hebat ya. Saya pikir kalau melakukan kehendak Bapak bonyok, ditapar pipi kiri kasih kanan bonyok. Tapi hebatnya status saya ini saudara laki-laki, saudara perempuan, ibunya Tuhan Yesus. Berarti intim loh. Kita ini saudaranya Tuhan Yesus dan kita ini intim. Bayangin, kita dianggap saudara laki-laki, saudaraku perempuan, dialah ibuku. Lah ini kan anggota keluarga. Lah kita percaya kalau kita ini jadi bagiannya raja di atas segala raja, kita punya hak enggak untuk menikmati hak warisnya raja di atas segala raja? Lah kita ini saudaranya raja di atas segala raja, dianggap ibu, intim saudara. Haknya untuk orang kalau intim sama Jokowi pasti dikasih fasilitas lebih. Fasilitasnya super istimewa dibandingkan orang yang tidak punya hubungan intim, kenal tapi tidak punya hubungan intim. Beda loh. Kalau saudara cuman kenal tapi tidak punya hubungan intim, fasilitasnya beda. Makanya hari ini ketika saudara mengerti firman, ada duka cita, yakinlah bahwa semua ujung-ujungnya baik. Tidak apa-apa, itu tadi 3 hal ya: pertobatan, keselamatan, dan hasil yang tidak disesalkan. Pertobatan hari ini gampang enggak koreksinya? Perhatikan bagaimana kita hidup ya. Pergunakan waktu yang ada dan hiduplah mengerti kehendak Allah. Gampang ya. Jadi kalau mau marah, perhatikan bagaimana hidup. Waktu yang ada enggak boleh hidup ikut kelabing-kelabing, dugem-dugem. Daripada dugem, berdoa aja di rumah. Daripada kelabing-kelabing ya. Saya ini banyak kalau penawaran ada ya, saya itu selalu gini, ayolah Eli, kamu sudah lama enggak kumpul-kumpul sama kita, mumpung kamu di Surabaya. Ya sudah, saya nikmati makan. Tapi selama makan teman saya bilang gini, lihat tuh Eli ini sekarang, kita yang dekat dicuekin, yang jauh di WA-in. Lah ini makan nikmati, balas konseling, baca firman, buat renungan. Lah gimana? Ya saya cuma bilang ya gimana. Lah saya ini sudah statusnya jadi gembala, waktuku diambil untuk makan-makan. Ya sekarang kalau ada orang konseling ya saya harus tetap pergunakan waktu yang ada, dibagi. Tetap toh saya ada ya, tapi kamu hadir cuman kamu ndak ada di sini, kamu bingung sama orang. Ya gimana lagi, memang tugas sebagai gembala itu seperti ini. Ya mereka sudah bisa mengerti akhirnya ya. Setiap kali kalau saya datang terlambat mereka maklumi saya ya. Itu sebabnya yang kedua, yuk keselamatan. Barometernya apa saudara? Yuk kita hari ini kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Bertandinglah rebut hidup kekal. Hasilkan buah-buah pertobatanmu, bukan buah pelayananmu. Yang ketiga, hasil yang tidak disesalkan, yaitu apa? Kerajaan surga. Saudara akan menikmati segala sesuatu dalam hidup ini, dan saudara akan punya hubungan yang khusus, intim dengan Tuhan sebagai saudaranya Tuhan. Itu sebabnya hari ini dengan
berdoa jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang terjadi. Itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya selalu mengajari setiap orang berdoa? Makanya saya tidak pernah nuntut apa-apa dari Tuhan. Saya tidak pernah banyak nuntut, Tuhan aku minta pemulihan, aku minta kaya, aku minta ini. Tidak, saudara. Setiap kali saya berdoa, saya cuma bilang ini, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu. Ya siapa yang tidak kepingin berlalu, saudara? Ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, ya kepingin berlalu. Sakitnya luar biasa. Ini pipi sudah sakit, saudara. Ya pasti, tapi saya tahu kehendak Bapak jauh lebih mulia. Saya tidak akan paksakan kehendak saya. Saya cuma bilang gini, jadilah kehendakmu Bapa, bukan kehendakku. Karena aku tahu kehendakmu itu ujung-ujungnya happy ending. Ada pertobatan, keselamatan, dan hasil yang tidak disesalkan. Tuhan Yesus memberkati ya. Selamat berlibur. Live saya juga libur ya sampai nanti awal Januari, karena saya mau liburan sama anak-anak ya. Saya sudah kangen sama anak saya yang kecil ya. Jadi tapi tetap ya, yang namanya sharing firman di grup baik di Instagram pasti itu tidak akan pernah terlambat ya. Tapi untuk Zoom dan live libur sejenak ya. Saudara juga pasti akan liburan. Pesan saya selama liburan, tetap semangat, tetap rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani dengan apa? Dengan bagaimana kita hidup ya. Kita harus tahu bagaimana kita hidup sebagai anak Allah. Tempatkan posisimu. Liburan tetap liburan, tapi rem kekudusan tetap dijaga. Tetap ibadah. Jangan sampai hari ini dikasih kendor, nanti iblis yang akan mengambil alih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat hari ini peneguhan firman-Mu, jadilah menurut kehendak-Mu. Sekalipun itu ada duka cita yang kami harus lewati, tapi itu sesuatu yang mulia, karena ujung-ujungnya happy ending atas masalah, atas kehidupan kami, keselamatan, pertobatan, dan hasil yang tidak pernah mengecewakan. Kami akan kejar itu Bapak. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan siap anak-anak-Mu yang bergabung pada hari ini, mereka sebelum meninggalkan tahun 2022 ada semangat yang baru. Mereka tidak hidup kejar keuangan, kekayaan, kesuksesan, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mulia, yaitu kami bisa menikmati hidup, menikmati segala sesuatu bersama Tuhan, sehingga kami sampai pulang ke rumah Bapak, kami sudah mendapatkan semua yang terbaik. Terima kasih Bapak. Yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan berkati, yang saat ini mengalami masalah rumah tangga juga pulihkan. Berkati bangsa dan negara kami. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Merry Christmas, Happy New Year. Sampai ketemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.